Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu berdasarkan paradigma Islam dalam perkembangan iptek, analisislah bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Yang pertama, AI itu kan buatan manusia dan juga bukan Tuhan. Seharusnya kita itu tidak perlu mengagung-agungkan atau mengutamakan yang namanya itu AI kayak layaknya Tuhan. Dan juga memikirkan AI itu punya perasaan atau kehendak sendiri kayak manusia. Itu namanya udah menyelenengkan tauhid atau bisa dikatakan kesirikan juga. Lalu apa sih sikap kita untuk menyikapi itu semuanya ya kan? Lebih baik kita mencari lebih banyaklah informasi tentang AI itu seperti apa dari sudut pandang agama kita terutamanya ya. Lalu ikut bikin, jangan cuma nonton aja gitu. Kalau bisa kita itu terlibat dalam pengembangan AI. Karena mungkin di situ kita akan bisa memberikan atau berkontribusi lah kepada AI itu untuk membuat AI itu agar lebih masuklah dalam Islam dan tidak terlalu terjerumus keluar dari akidah atau kemaslahatan Islam. Jangan juga gampang percaya sama kemajuan AI zaman sekarang itu. Kita juga harus kritis dan mikir apa ini beneran baik atau ada efek negatifnya juga. Lalu yang kedua, berdasarkan kajian potensi akal dan kolbu dalam pengembangan ipteks, menurut Islam, bagaimana Anda menilai perilaku ini? Apa solusi Islam yang bisa ditawarkan agar teknologi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan peradaban? Teknologi informatika atau teknologi informasi menawarkan banyak kemudahan. Contoh positifnya adalah aplikasi Al-Quran digital, terus jadwal sholat, kompas kiblat, dan aplikasi terverifikasi yang mungkin dapat kita gunakan sehingga dapat membantu dalam beribadah kita. Ini adalah contoh nyata teknologi yang sesuai syariah. Kita bisa terapkan juga pada pertanyaan sebelumnya, yaitu pembuatan AI. Mungkin kita bisa menerapkan di situ juga untuk perkembangannya. Lalu di situ kita juga bisa menyebarkan ilmu dan mendorong kita untuk memahami agama lebih mudah, lebih gampang lah. Namun ada pula yang perlu kita pikirkan atau kita sesuaikan juga lah dalam pengembangan dan juga menyikapi perkembangan teknologi, khususnya yang tidak sesuai dengan syariah seperti konten pornografi, judi online, terus atau penyebaran hoax dan fitnah-fitnah lainnya. Ini jelas melanggar peraturan Allah karena merusak akhlak, memicu perpecahan dan mendorong juga ke zoliman, kesyirikan bahkan. Dan tentunya itu adalah dosa yang sangat besar. Lalu untuk menyikapi perihal anak-anak muda ya zaman sekarang yang banyak menggunakan teknologi seperti itu juga, banyak anak muda yang menggunakan teknologi hanya untuk hiburan seperti media sosial, game online yang terlalu berlebihan. Ini adalah pemborosan potensi akal dan kolbu kita, dan juga berpengaruh juga kan kita mengurangi dari waktu kita yang terbuang sia-sia, bahkan kita sampai lupa dengan salat, ibadah lainnya juga gitu. Menurut akal juga ya kan, terlalu banyak hiburan pasif akan menimbulkan daya nalar, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis yang
bakal bisa dikatakan menurun. Lalu solusi yang saya dapat berikan adalah apa solusi Islami yang bisa ditawarkan agar teknologi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan dapat solusi Islami. Tingkatkan kesadaran spiritual, yaitu kita berbanyak ibadah lah kalau bisa. Kalau emang suka dengan perkembangan iptek dan juga teknologi zaman sekarang, mungkin kita bisa gunakan itu semuanya buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Kayak contohnya kita mendownload aplikasi pengingat sholat, jadwal puasa bahkan, lalu juga penentu arah kiblat, karena itu juga berfungsi kalau kita tidak tahu arah. Misal kalau saya yang hobinya ke gunung, pasti agak sedikit kesulitan buat menentukan arah kiblat. Mungkin di situ kita bisa gunakan lalu Al-Qur'an digital dan masih banyak lainnya. Terus optimalkan akal. Jadi teknologi sebagai alat belajar, berkarya dan berinovasi dari konsumen, jadilah produsen yang positif. Terus memanfaatkan e-learningnya atau kursus online-nya atau bimbingan online-nya. Nah, gitu kita bisa gunakan secara baiklah. Terus kita menciptakan lingkungan yang positif, membangun komunitas online kalau kita digital nanti. Terus saling menginspirasi dan dalam kebaikan lah. Berarti kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Terus yang ketiga adalah soal yang ketiga maksud saya, analisislah bagaimana Al-Quran justru mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gunakan satu ayat Al-Quran saja dan satu contoh ilmiah sebagai pendukung. Di sini saya sudah mencari beberapa sih, cuma satu ayat saja sih, yaitu Al-Quran itu justru mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat ketiga sampai ke-6 yang kurang lebih artinya yaitu, sesungguhnya pada langit dan bumi dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak dan pada pergantian malam dan siang dan rezeki hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan pada perkiraan angin terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan mengamati alam semesta, diri kita sendiri, dan berbagai fenomena alam. Ini adalah perintah langsung untuk melakukan observasi yang mungkin bisa dikatakan seperti itu. Penelitian, penalaran ilmiah, bagaimana ini bisa terjadi, terus bagaimana kok seperti ini, dan sebagainya lah. Contoh ilmiah pendukung lainnya adalah ketika Al-Quran berbicara tentang langit dan bumi, kita terdorong untuk meneliti, mengekspansi alam semesta ini. Kayak penemuan modern menunjukkan bahwa alam semesta ini tuh terus mengembang lah sesuai dengan isyarat Al-Quran. Ini memotivasi pengembangan teleskop canggih dan studi fisika kosmik lainnya yang bisa diterapkan gitu loh zaman sekarang. Terus ketika Al-Quran itu berbicara tentang penciptaan dirimu atau penciptaan manusia, kita terdorong untuk meneliti anatomi seperti di kedokteran, bidang kedokteran, terus fisiologi manusia dan sebagainya yang ada di ilmu kesehatan lainnya. Ilmu syaraf yang mengungkap bahwa kompleksitas otak manusia itu, atau ilmu kedokteran yang mengembangkan terapi inovatif. Terus hasil dari perenungan itu semuanya mendalam atas ciptaan yang diberikan gitu loh. Karena ciptaan yang ada, maka kita bisa dikatakan kita itu ikut ambil serta dalam pengembangan teknologi ini, karena penciptaan alam semesta ini terjadi. Jadi ilmu yang kita dapat sebenarnya itu adalah penerapan akal kita ke
alam semesta, kenapa alam ini bisa terjadi, makanya kita meneliti. Terus kenapa penyakit ini bisa terjadi, kenapa penyakit ini ada, terus apa obatnya, karena kita meneliti diri kita. Maaf tadi jeda. Jadi selanjutnya adalah yang keempat, yang terakhir, yaitu banyak orang saat ini berlomba-lomba menuntut ilmu untuk meraih gelar atau pekerjaan yang lebih tinggi. Jelaskan perbedaan antara menuntut ilmu untuk dunia semata dan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut ajaran Islam, apa dampaknya bagi individu dan masyarakat? Menurut saya, opini saya pribadi, menuntut ilmu itu seperti yang dikatakan Nabi adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi saya menekankan bahwa, atau saya memiliki apa ya, kayak fondasi atau prinsip bahwa ilmu yang nomor satu adalah ilmu adab menurut saya. Karena adab di sini adalah suatu hal yang sangat-sangat amat penting yang harus diutamakan sebelum ilmu-ilmu lainnya itu bakal masuk ke diri kita. Karena ilmu adab itu sesuatu hal yang ya penting lah bagi saya, penting banget, sangat penting, karena saya mengutamakan ilmu adab. Dan juga untuk kembali lagi ke soalnya tadi, menuntut ilmu dunia atau Allah. Banyak yang berlomba-lomba untuk meraih gelar dan pekerjaan tinggi semata adalah menuntut dunia semata, yaitu karena niat adalah keuntungan materi, sosial, pujian manusia, dan lain sebagainya. Terus dampak ini yaitu hati hampa, mudah sombong jika berhasil, putus asa jika gagal, dan ilmu yang cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat tentunya. Sebaliknya yaitu menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala ada ilmu utama seorang muslim. Tujuannya adalah mencari ridho Allah, terus mengenal dan melalui ciptaannya, dan juga mengamalkan ilmu untuk kebaikan dan meraih pahala dunia dan akhirat. Terutama akhirat, sorry. Terus dampaknya bagi individu hidup, ketika kita mencari ilmu karena ridho Allah, hidup itu lebih bermakna, ilmunya lebih berkah, terus selalu rendah hati, tenang, dan menjadi pribadi yang soleh lah ibaratnya. Yang ilmu itu dapat menjadi amal jariah juga bagi kita ketika kita memberikan ilmu itu kepada orang lain juga. Terus bagi masyarakat, ilmu ini adalah motor penggerak lah ibaratnya untuk peradaban yang adil, sejahtera, dan juga berakhlak. Ilmuwan yang ikhlas, kayak contohnya ilmuwan yang ikhlas mengatasi masalah sosial, terus membangun harmoni, terus dan juga membawa kemajuan yang berkah dan juga bermanfaat juga bagi sekitar. Jadi ilmu yang kita dapat itu bukan sekedar hanya ilmu yang buat kita pribadi aja, tapi juga bermanfaat bagi orang lain juga. Terus ya mungkin pendapat saya tentang teknologi itu saja, dan mari kita manfaatkan setiap kemajuan ilmu dan teknologi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah akal dan kalbu kita sebagai pendoman agar teknologi menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, pengembangan diri, terus dan juga membangun peradaban yang gemilang untuk masa depan. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.